Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Sangat bersyukur bahwa di pagi hari ini dapat kembali menyapa jemaat terkasih, dan selalu kami berharap situasi dan kondisi jemaat terkasih dalam keadaan yang baik dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Di pagi hari ini tema yang akan saya angkat untuk renungan singkat pagi hari adalah semakin serupa. Diambil dari Yohanes pasal yang kelima, ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Dan ayat emas kita diambil dari Yohanes pasal yang kelima, ayat 19. Saya akan membacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ayat yang ke-19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Jemaat yang terkasih, melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, saya teringat masa kecil saya, saat saya masih mungkin berusia anak kelas 1 SD. Saat ayah saya pulang kerja, saya selalu menanti-nantikan kira-kira jam 4, setengah 5 ayah saya pulang kerja. Saat ayah sampai di rumah, lalu saat ayah saya memarkir motor Vespanya, lalu saya segera naik ke atas motor Vespa, lalu berpura-pura duduk di atas motor Vespa seperti orang yang sementara mengendarai kendaraan motor Vespa tersebut. Ya, Bapak Ibu Saudara mungkin juga punya pengalaman yang sama waktu masa kecil, atau juga mungkin anak dari Bapak Ibu Saudara juga melakukan hal yang sama. Jadi pura-pura duduk di atas motor, menghayal sedang mengendarai motor tersebut, menirukan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini, saya berpikir bahwa Allah Bapa tentunya merasakan juga sukacita, sama seperti saat dia melihat anaknya yang terkasih Yesus melakukan persis apa yang dia kerjakan. Tadi kita baca sama-sama di ayat emas dalam Yohanes 5 ayat 19 bahwa sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri kalau tidak ia melihat Bapa mengerjakan. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak. Nah, ini artinya bahwa apa yang dikerjakan Yesus tentunya mendapatkan restu dari Allah Bapa. Apa yang dikerjakan oleh Yesus tentunya menyukakan hati Bapa. Nah, jemaat terkasih, saya berpikir bahwa dalam konteks kita sebagai orang percaya, Allah atau Bapa kita di surga tentunya merasakan sukacita saat dia melihat kita sebagai orang percaya melakukan persis sama apa yang dia lakukan dahulu. Seperti contoh mencari jiwa yang terhilang, menolong orang yang kesusahan, mendoakan orang sakit, menghibur orang yang sementara berduka cita, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sabar, murah hati, dan banyak hal yang lainnya. Yang tentunya saat kita mengerjakan hal itu, Allah tentunya menyukakan setiap pekerjaan kita. Karena memang kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang mulia seperti itu. Jemaat yang terkasih, tentunya semakin hari kehidupan kita harus semakin serupa dengan Bapa kita.
Semakin hari tentunya kehidupan rohani kita semakin hari harus semakin sama seperti Bapa kita. Suka melakukan apa yang Tuhan lakukan, senang menirukan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Tentu semua itu kita lakukan dengan hikmat dan kekuatan daripada Roh Kudus tentunya. Di dalam konteks perjanjian lama, Musa memperingatkan bangsa Israel ya untuk tidak hidup seperti bangsa-bangsa Kanaan ketika memasuki tanah perjanjian. Dalam konteks perjanjian baru juga sama, bahwa bagaimana nasihat firman Tuhan, kita harus hidup berbeda dari dunia ini. Sempurna sama seperti Bapa kita yang di surga adalah sempurna. Murah hati sama seperti Bapa kita yang di surga adalah murah hati. Mengasihi sama seperti Allah juga mengasihi. Jemaat terkasih, mari kita semakin serupa dengan Allah kita hari lepas hari. Mari kita punya kerinduan, punya kesukaan meniru apa yang Allah kerjakan, tentunya dalam hal-hal kebaikan. Mari kita berdoa, mohon rahmat dan berkat Tuhan agar hari ini apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh adalah hal-hal yang menyukakan hati Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kembali Engkau memberikan kami hari yang baru, di mana di hari yang baru ini ada tugas tanggung jawab, ada pekerjaan yang harus kami kerjakan. Mampukan kami Bapa, agar dalam setiap apa yang kami kerjakan di hari ini, semuanya adalah hal-hal yang menyukakan hatimu. Semuanya adalah hal-hal yang Engkau mau agar kami kerjakan. Sama seperti firman Tuhan yang tadi kami baca, bahwa apa yang Yesus kerjakan juga menjadi kesukaan, menjadi kerinduan dari Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.